Pilih tas popok bayi khusus seperti ini atau pilih tas bayi yang biasa kayak gini. Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku dia, Ibu Empat Anak Krema. Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau share penting apa enggak sih beli tas popok bayi. Nah, video ini diperuntukkan untuk ibu baru yang lagi pilih-pilih nih tas apa yang cocok dipakai ketika punya bayi. Nah, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Kalian udah buat aku semangat untuk terus buat video di channel ini. Dan kalau misalnya kalian suka sama video-video yang kayak gini, jangan lupa untuk di like. Jangan lupa juga untuk di share ke sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Langsung aja kita ke videonya. Nah, sebelum ke videonya aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku bicarain atau aku sampaikan di video ini semua berdasarkan pengalaman aku selama aku merawat keempat anak aku. Jadi kalau misalnya kalian punya opini yang berbeda, boleh banget untuk share di kolom komentar untuk nambah-nambahin informasi di video ini. Aku mau cerita dulu nih tas bayi apa aja yang pernah aku pakai selama ini. Nah, aku tuh suka banget beli tas bayi. Jadi setiap aku punya anak yang pertama, kedua, dan ketiga, terus keempat, beli tas bayi. Karena aku memang suka travelingan. Jadi barang yang aku bawa itu seabrek. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, nggak ada salahnya kalian mau beli tas popok bayi. Tapi kalau misalnya kalian kepengen nge-saving budget atau bisa dipakai untuk beli kebutuhan bayi yang lain uangnya, pakai yang ada aja atau pakai tas yang kalian biasa pakai. Tas-tas yang pernah aku pakai itu yang pertama modelnya kayak gini. Ini tuh tas yang sering banget kita lihat di mana-mana di toko bayi. Pasti ada tas yang kayak model gini. Ini tuh aku waktu pakai di anak aku yang pertama. Untuk di anak yang kedua, aku lebih prepare lagi untuk pakai tas yang khusus juga untuk bayi. Untuk tas popok bayi untuk anak kedua, aku tuh pakai model yang kayak gini. Ini murah meriah juga. Kalian bisa juga dapatin di Shopee atau di e-commerce lainnya. Nah, terus di anak ketiga aku pakai tas popok bayi yang bentuknya kayak gini. Aku pakai tas popok bayi yang kayak gini bentuknya, terus yang model kayak gini dan model kayak gini. Ini yang pertama itu model dari Jujubee. Ini juga bisa kalian dapatkan di Shopee dan harganya memang agak lebih pricey. Dan aku juga pakai tas yang ini ketika dia agak lebih gede gitu, umurnya sekitar 1 tahunan lebih. Aku pakai tas yang model kayak gini yang lebih kecil juga dari Jujubee. Terus anak keempat, karena udah punya banyak tas popok bayi seabrek ini, aku nggak mutusin untuk beli tas baru lagi gitu. Aku pakai tas yang ada aja. Oke, dari tas-tas yang tadi aku sebutin, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Anak pertama karena dia punya tas itu kualitas yang biasa aja, nggak terlalu kuat untuk dipakai atau ditaruh lama-lama. Tas popok bayinya udah rusak, jadinya dibuang. Nomor 2, si Nazla juga tas popok bayinya aku pakai sampai rusak dan sekarang udah dibuang. Pas punya tas Jujubee ini sampai sekarang aku masih pakai di anak yang keempat. Dan untuk tas Jujubee yang bentuknya kecil seperti ini, sebenarnya ini aku pakai untuk aku sehari-hari juga, dan aku pakai juga untuk biasanya aku jalan-jalan sama anak-anak aku. Kalau menurut aku ya, ini opini personal aja, bahwa kalau misalnya kita besarin anak cuma 1 kali dan fase yang akan kita lewatin ini semuanya tuh cuma 1 kali aja. Kalau misalnya ada budgetnya, terus aku kepengen beli ini, aku langsung beli aja. Nah, oke, langsung aja masuk ke pembahasan. Penting nggak sih beli tas popok bayi? Aku bakal kupas tuntas, dan di sini aku cuma ngebuka opini aku aja. Untuk pilihan semuanya kembali ke kalian, sesuaiin untuk budget dan sesuaiin juga sama kebutuhan kalian. Nah, yang pertama yang bakal kita bahas manfaat tas popok bayi dan juga manfaat tas biasa. Nah, tas popok bayi yang pertama manfaatnya itu kalau misalnya kita taruh barang-barang bayi di dalam tas yang khusus untuk barang-barang bayi gitu, itu lebih safety, lebih aman gitu ya. Biasanya juga kalau tas popok bayi itu dia punya spek yang khusus gitu, memang dirancang khusus untuk taruh barang-barang bayi, seperti kompartemennya itu lebih banyak, kayak saku-sakunya yang bisa kita peruntukkan untuk barang yang kecil-kecil perintilan gitu, jadi kita nggak perlu pouch terpisah. Terus biasanya dia juga anti air, anti minyak, dan juga nggak gampang kotor. Bahkan yang aku punya, yang tas dari Jujubee itu dia anti bakteri. Makanya kalau misalnya kita taruh makanan, kalau misalnya anaknya sudah makan, kita taruh makanan atau MPASI-nya di dalam tas itu
aman banget. Terus dia juga gampang untuk dibersihkan. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya kita bawa barang bayi itu, apalagi dia udah makan, biasanya gampang banget untuk kotor. Nah, kalau misalnya kotor tinggal dibersihin aja, gampang, pokoknya mudah lah dibersihkan kalau misalnya tas khusus untuk popok bayi. Nah, untuk manfaat tas biasa, kalian bisa save budget dengan pakai tas yang biasa aja kalian pakai. Nanti kalau misalnya anaknya udah gede gitu, udah nggak dipakai lagi tas popok bayinya, tasnya bisa dipakai untuk mam sendiri. Jadi itu bisa lebih save budget, bisa dialokasikan uangnya untuk keperluan bayi yang lainnya. Oke, langsung aja kita bahas kekurangan dari kedua tas ini. Yang pertama, tas popok bayi itu kekurangannya harus keluar budget lebih untuk membeli tas popok bayi ini. Apalagi kalau misalnya moms kepengen spek yang lebih bagus atau tas bayinya tuh yang lebih bagus gitu, moms harus ngeluarin uang yang lebih gitu ya. Tapi sekarang udah banyak kok tas popok bayi yang harganya tuh murah-murah banget. Terus kalau misalnya moms pakai tas popok bayi ini, moms akan membawa barang yang lebih banyak. Ini agak sedikit repot kalau misalnya moms pakai motor, dan kalau misalnya untuk disatuin gitu barang moms sama barang bayinya di dalam satu tas dengan tas popok bayi, jadinya moms nggak bisa bawa keperluan moms itu banyak, karena keperluan bayi kan udah banyak banget. Biasanya untuk di bagian space untuk tas popok bayinya itu dia punya space yang kecil aja untuk taruh barang-barang momsnya. Nah, jadi kekurangannya itu aja. Oke, kekurangan untuk tas biasa, moms jadi nggak bisa bawa barang yang lebih banyak dengan menggunakan tas biasa ini. Kalau misalnya umurnya di 0 sampai 3 bulan kan barang-barangnya tuh banyak banget yang bakal kita bawa. Terus yang kedua, kekurangan kalau misalnya pakai tas biasa, kita nggak akan dapat spek yang seperti aku bilang tadi, kayak misalnya tas Jujubi itu kan dia anti minyak, terus kalau misalnya kena gerimis dia sama sekali nggak tembus air, nggak tembus minyak, terus ada antibakterinya. Tentunya ini nggak ada di tas biasa, karena kalau misalnya kita pilih tas yang biasa kita beli itu kan ya lebih ke model, jadi dia juga nggak punya kompartemen atau saku-saku yang bisa dikhususkan untuk menaruh perintilan-perintilan kecil barang-barang bayi gitu. Pilihan tetap di tangan moms dan papa, mau pilih yang mana, tas biasa apa tas khusus popok bayi yang seperti ini. Ditentuin lagi sama budgetnya dan kebutuhan, butuhnya tas yang seperti apa nih, atau sama seperti aku pakai kedua-duanya. Nah, keputusan tetap di tangan kalian. Video ini cuma referensi untuk kalian memilih tas popok bayi yang mana yang kalian butuhkan, yang sesuai dengan budget kalian. Nah, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.